Apa yang kumiliki kuberikan kepadamu yang emas, perak, permata tidak bisa beli. Walk my friend, berjalan dalam nama Yesus. Dan seketika itu kencang dan kuatlah tumit kaki si lumpuh yang dari lahir itu. Berdiri dan melonjak-lonjak di bait suci. 3.000 bertobat. Itulah the flesh of the church. Dagingnya gereja itu kerohaniannya. Good morning, our beloved Lord Jesus. Selamat pagi, kekasih jiwa kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, beritakan firman-Mu. Kami siap dan ready. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Kidung Agung pasal yang pertama ayat 9. Saya ingin kita melihat bahwa Yesuslah mempelai pria, suami sorgawi gereja. Di ayat ini yang akan saya bacakan, kita akan melihat, kita akan mendengarkan saut-sautan antara Yesus Kristus dan gerejanya. Kita akan melihat hati Tuhan dan kita akan semakin mengenal siapa kita. Saya baca, mempelai laki-laki dan mempelai perempuan puji memuji. Kidung Agung 1, 9-17. Demikian firman Tuhan. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun kuumpamakan engkau manisku. Moleklah pipimu di tengah perhiasan-perhiasan. Dan lehermu di tengah kalung-kalung. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Sementara sang raja duduk pada mejanya, semerbak bau narwastuku. Bagiku kekasihku bagaikan sebungkus mur. Tersisip di antara buah dadaku. Bagiku kekasihku setangkai bunga pacar di kebun-kebun anggur En-Gedi. Lihatlah, cantik engkau manisku, sungguh cantik engkau. Bagaikan merpati matamu. Lihatlah, tampan engkau kekasihku, sungguh menarik, sungguh sejuk petiduran kita. Dari kayu aras balok-balok rumah kita, dari kayu eru papan dinding-dinding kita. Lalu pasal 2 dimulai dengan bunga mawar dari Saron aku, bunga bakung di lembah-lembah. Saya pernah sampaikan soal Kidung Agung berapa lama yang lalu. Tapi ayat ini memang saya tinggalkan, tidak terbahas. Karena saya siapkan untuk hari ini saat kita breakfast with God. Kita mau melihat Tuhan itu lebih intim daripada yang kita kira. Dan kita akan mempelajari hari ini apa yang dia paling suka dari apa yang dia paling suka di dalam kehidupan gerejanya. Ayat 9 dimulai dengan perkataan mempelai pria. Ini kalimat dari Yesus, suami sorga. Dia memuji gerejanya. Dan pertama dia berkata, dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, kuumpamakan engkau manisku. Pujian ini terasa aneh di telinga karena tidak menjamani hari ini. Di zaman modern ini pujiannya beda. Sayang itu biasanya dicetuskan lewat my darling atau my honey. Madu menjadi sebutan kekasih. Tapi zaman dulu gak begitu. Pakai kata kuda betina. Tapi tolong pahami makna di balik ini. Tuhan Yesus berkata kepada kita, dengan kuda betina aku umpamakan engkau, hai manisku. Sadari bahwa kita semua adalah kendaraan Tuhan. Kita ini kendaraannya. Kita ini alatnya, namun Tuhan tidak pernah berniat untuk memperalat kita. Sekalipun dia berkata kita seperti kuda betina, tapi dia tambahkan dan bubuhkan, hai engkau manisku. Suatu kebanggaan loh, bisa menjadi instrumennya Tuhan. Suatu kebanggaan jikalau hidup kita dipakainya, pernikahan, keluarga, anak cucu kita dipakai Tuhan. Suatu kebanggaan tersendiri jikalau talenta kita. Talenta ada banyak, misalnya menyanyi, misalnya menerjemahkan, interpretation ministry. Suatu kemampuan bahasa, apapun yang kau miliki, semua dipersembahkan. Sebuah kebanggaan kalau dipakai Tuhan. Suatu kebanggaan pula yang tiada duanya jikalau bisnis kita dipakai oleh Tuhan, pekerjaan, profesi kita, bahkan kependetaan. Pemakaian Tuhan itu privilege kita. Tuhan gak butuh kalau Tuhan mau selesaikan misinya. Tuhan pakai malaikat, ngapain pakai kita? Tapi kita disebut seperti kuda betina. Gereja Tuhan Perjanjian Baru punya hak untuk iri.
iri kepada dongki. Iri terhadap keledai yang ditunggangi oleh Yesus Kristus masuk Yerusalem itu betapa hokinya. Betapa beruntungnya keledai itu yang terbantun bersama dengan dia, keledai muda, anaknya yang disapi. Yang disapi oleh induknya. Yesus masuk itu ketika semua orang lambaikan daun palem dan berseru, Hosana, Hosana, dimulai dari anak kecil yang seruannya paling kuat. Saya lihat di sini juga ada anak-anak kecil yang datang breakfast with God. Mereka berseru, Hosana, Hosana. Mereka mempersembahkan baju. Baju mereka tanggalkan supaya Tuhan injak, supaya jadi tempat duduknya. Dan hari itu, keledai itu tidak akan pernah sama lagi hidupnya. Kita tidak tahu, keledai itu no name brand. Kita cuma tahu dia si donkey, tapi kita tidak tahu namanya, punya siapa, modelnya gimana. Untung belum ada film waktu itu, belum ada foto, belum ada HP. Supaya keledai itu nggak mencuri kemuliaan. Dipakai Tuhan itu cukup, nggak perlu pengakuan. Dipakai aja kita sudah hoki. Gak perlu ada orang salami kita dan berkata terima kasih ya atas nama Tuhan. Gak perlu. Sungguhan, apapun yang kita persembahkan, materi atau bukan. Kalau kita itu bisa dipandang layak ditunggangi Tuhan, hai kuda betina. Kita itu beruntung. Kita gereja perjanjian baru juga punya hak untuk cemburu sama si ikan itu. Dari jutaan ikan in the ocean atau di lautan samudera Galilea. Dia berebut cepat supaya dia yang dapat kailnya murid Yesus yaitu Petrus. Ketika mulutnya tercucuk pada kail yang tajam itu, muncullah 2 peser koin yang cukup untuk membayar bea bait suci bagi Yesus maupun bagi Petrus. Tuhan memberi perintah, ikan pertama. Saya bisa bayangkan itu terdengung karena Sang Pencipta berfirman. Itu seluruh ikan lebih peka daripada manusia yang gelap hatinya. Semua ikan itu berebut, peduli amat gurami kek atau kerapu. Semua rebutan, padahal ikan itu tahu siapa yang terkena kail itu mati untuk Yesus, bukan hidup untuknya. Ketika koin itu dikeluarkan dari mulutnya minimal dia terluka. Mereka berebut untuk dilukai Yesus. Untuk membayar bea bait sucinya. Saya juga iri dengan wanita yang rambut panjang bisa menyeka kaki Yesus. Setelah meminyakinya dengan mur atau dengan parfum yang termahal yaitu narwastu. Botol itu pecah. Tapi dia punya rambut gak fair. Rambut saya pendek. Gak bisa buat ngelap. Saya juga sangat-sangat mengagumi sebenarnya seorang wanita punya naluri alami, ngerti bagaimana rasanya menjadi seorang istri. Kita yang macho man, kita yang lurus ini. Saya gak ngerti caranya gimana jadi seorang istri, gak akan pernah paham. Makanya itu waktu saya baca Kidung Agung, saya perlu pewahyuan ekstra. Kalau wanita baca langsung ngerti. Laki-laki kurang peka. Tahu gak, wanita itu ikan maupun dongki, keledai itu. Mereka semua dipakai Tuhan. Yang perempuan dipakai untuk meminyakinya demi kematiannya. Ia mempersiapkan aku untuk penguburanku. Jangan tahan dia, Tuhan tegur Yudas. Jangan semua melulu tentang orang miskin. Orang miskin selalu ada padamu. Aku gak senantiasa ada, kamu gak selalu berkesempatan untuk melakukan begitu. Kamu gak punya, setiap kali gak selalu punya opportunity atau sebuah kesempatan untuk berbuat baik kepadaku. Dengan kuda betina daripada kereta-kereta Firaun, aku umpamakan engkau manisku. Ayat 10. Moleklah pipimu di tengah-tengah perhiasan. Ada perhiasan-perhiasan di sini mungkin dia anting-anting. Tapi pipinya yang diperhatikan Tuhan. Saya nggak tahu apakah gereja Tuhan itu di mata Tuhan pipinya itu mulus atau pipinya cabi. Tapi Tuhan puji pipi. Moleklah pipimu. Tuhan tidak puji perhiasannya. Tahukah aset gereja itu nggak seberapa. Yang Tuhan puji adalah kehidupan rohaninya. Segala aset itu inventaris hanyalah fasilitas untuk memfasilitasi sesuatu yang rohani sifatnya. Atau yang kekal dampaknya. Moleklah pipimu di tengah-tengah perhiasan-perhiasan. Kenapa tidak moleklah perhiasanmu di sebelah kanan kiri pipimu. Apalagi kalau berliannya gede-gede harusnya kan menuai pujian. Tapi yang Tuhan puji adalah pipinya yang cabi. Lalu Tuhan puji lehernya dan lehermu di tengah kalung-kalung.
Ini kalung permaisuri, jangan lupa ini adalah istrinya Sulaiman atau Raja Salomo terkaya. Saya rasa kalung-kalung tinjingnya, kalung-kalung tunangannya itu bukan kalung biasa, polosan. Saya rasa itu kalung yang luar biasa dengan berlian yang paling mencolok. Menyolok bukan mencolok. Tapi Tuhan tidak pedulikan. Itu bagi Tuhan murahan, gampang. Ikan aja bisa dia pakai. Ikan amis itu, apalagi manusia yang mulia. Tapi Tuhan puji lehernya. Do you know that the flesh of the church is more precious and superior to the wealth of the church? Dagingnya, flesh atau badan atau tubuhnya daripada mempelai wanita Kristus yaitu gereja, itu melebihi dalam nilai atau value atau lebih superior, lebih dipentingkan, lebih mahal daripada segala fasilitasnya dan kekayaannya. Tahukah Anda, Tuhan yang Tuhan cintai di balik semua fasilitas yang dia bisa adakan adalah kegerakan. Yang Tuhan sayangi adalah spiritual life-nya, kehidupan rohaninya. Culture-nya atau kebudayaan kerajaan sorga yang kita alami sebagai umat Allah. Yang kita rasakan di gereja ini. Itu yang berharga. Tuhan kasih perhiasan paling mahal itu untuk menghiasi pipi yang dia cinta. Tuhan kasih kalung yang aduhai untuk menghiasi leher yang dia kasihi. Yang Tuhan sayangi itu adalah flesh-nya, bukan kedagingan, tapi badan. Tuhan lebih cinta kehidupan rohani kita daripada segala fasiliti. So church is not about the building first of all. Yang pertama-tama gereja bukan tentang bangunannya, bukan tentang sound systemnya, bukan tentang LED-nya, bukan tentang lighting-nya, bukan tentang karpetnya, bukan tentang kursinya. Tapi spiritual life-nya, kehidupan rohaninya, kegerakannya. Jesus loves our movement. Tuhan cinta kegerakan kita, makanya Breakfast with God pagi ini saya kasih subtemanya. We are on the move. Saya ingin Tuhan jatuh hati terus sama kita. Lord, yes. Ya Tuhan, kita bergerak. Kegerakan kita itulah yang membuat kita istimewa. Namun demikian bukan berarti Tuhan tidak akan menghiasi kita. Karena Tuhan bukanlah tunangan yang murahan. Di India aja orang kalau mau meminang itu harus kasih keluarga wanita. Kalau di India malah kebalik ya, keluarga pria kalau nggak salah. Berapa ekor sapi? Tuhan itu kalau, bapak itu kalau meminang untuk anaknya, untuk meminta seorang wanita demi putranya, yaitu gerejanya, dia itu arak-arakan datangnya seperti orang Majus. Emas, kemenyan, dan murnya. Karena dia adalah raja. Dia raja di atas segala raja. Makanya itu ayat 11. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Interesting sekali. Kalau kita baca Kidung Agung, kita harus hati-hati. Ini yang bicara yang laki atau yang perempuan? Ini yang laki, Mas Ian. Kenapa pakai kata kami? Karena dia nggak sendiri. Ini juga mewakili Trinitas. Cara pandang Trinitas terhadap gereja Tuhan. Kami, we, majemuk, bukan singular, bukan tunggal. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas. Aku akan hiasi lehermu. Aku akan hiasi pipimu. Aku akan kasih gedung dan wujud bagimu. Gak mungkin ku izinkan kamu tidak berumah. Karena Tuhan itu pasti akan menyediakan dan memperhatikan. Meskipun yang penting pada seekor keong, itu adalah keongnya. Tapi Tuhan aja memperhatikan keong itu dengan sebuah rumah. Gak mungkin umat Tuhan itu yang bukan yatim piatu sifatnya, tapi anak-anak yang sah. Anak-anak beneran, bukan anak-anak gampang. Gak mungkin Bapa di sorga mengizinkan kita homeless tanpa fasilitas. Kami akan seperti suara Allah Bapa, Allah Putra, Roh Kudus sepakat ketiganya yang tunggal.
Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas. Termasuk perhiasan yang di samping kiri kanan molek pipi. Termasuk perhiasan yang merupakan kalung-kalung seputar lehernya. Kami akan membuat bagimu perhiasan-perhiasan emas dengan manik-manik perak. Saya jadi ingat perkataan Hagai ketika dihinggapi roh Tuhan bernubuat kepada bangsa Israel yang baru fresh, segar keluar dari jajahan. Emas dan perak punyaku. Lihatlah mulai hari ini, aku akan membuka tingkap langit bagimu. Wow. Dan Petrus berkata, sekalipun demikian, aku tidak bergantung dengan itu. Dia jalan di gerbang indah. Dia berkata, emas perak tidak kupunya. Humble ya. Apa yang kumiliki kuberikan kepadamu yang emas perak permata tidak bisa beli. Walk my friend, berjalan dalam nama Yesus. Dan seketika itu kencang dan kuatlah tumit kaki si lumpuh yang dari lahir itu. Berdiri dan melonjak-lonjak di bait suci. 3.000 bertobat. Itulah the flesh of the church. Dagingnya gereja itu kerohaniannya. Ini perhiasannya. Dan kayaknya gereja kita sedang dihiasi loh, nanti saya kasih reportnya. Dimulai dari induknya di sini, termasuk semua gereja. Nanti saya akan bacakan 19 proyek kita yang sedang jalan sekarang. Tapi jangan berpaut hatinya ke sana. Semua ini hanyalah palungan. Yang penting Yesus di dalamnya. Ini semua akan menjadi ikabot. Detik di mana kita tidak memperhatikan sungguh-sungguh kerohanian, nilai-nilai dan kebudayaan kerajaan sorga di tengah-tengah kita. Jika kita tidak menjaga kekudusan hidup, kekudusan firman, ini semua percuma dan sia-sia. Ketika kita tidak lagi bergerak, kita menjadi stagnan, kita berkata, sudahlah Tuhan, begini aja kami mewah. Kita tidak lagi pergi ke highways and byways, ke pelosok, ke setiap gang, mencari jiwa yang terhilang. There is the flesh of our church. Itulah dagingnya gereja kita. That is the flesh of the bride. Setiap kali kita makan roti, minum anggur, saya selalu mengingatkan gereja Tuhan dan mengingatkan diri. Bahwa kita adalah darah dagingnya. Kalau Yesus tidak istirahat, jangan harap kita akan istirahat. Pastor Philip, you terlalu cepat. Siapa yang bilang? Manusia? Ya. Tuhan? No. Kalau bahasa Jawa Tengahnya campur Ibrani. Ayo, melu aku. Come and follow me as I follow Christ. Mari ikut aku. Sebagaimana aku mengikut Kristus. Terlalu cepat? Menurut siapa? Bukankah firman berkata, sebelum aku keliling semua kota, kedatanganku telah tiba. Akhirnya sudah datang. Saya pikir-pikir lagi. Saya ditegur dengan ditegur yang baik maksudnya. Pastor Philip, lama lo udah gak ke Jember. GMS Jember ada di sini. Udah berapa tahun? Udah lama lo gak ke Jambi. Udah kira-kira hampir 10 tahun, 7 tahun atau berapa. Iya. Saya aja secara pribadi. Jangankan movementnya. Saya keliling semua. Mungkin nanti saya keliling ke semua. Baru keliling yang baru bermunculan. Untuk sebelum sampai ke situ Tuhan sudah datang. Jangan izinkan kami pendeta kerja sendirian. Karena itu akan menjadi kriminalitas terhadap Tuhan. Kami ini manusia biasa. Kaki kami juga 2. Tangan kami juga 2. Kami gak lebih cepat dari saudara. Kita harus bekerja sama. We are the church. Kitalah gereja. Bukan engkau siapa, aku siapa. We are the church. Kitalah gereja. And we are on the move. Dan kita akan terus bergerak sampai Tuhan datang. Saudaraku, ini bukan gereja yang paling sempurna. Jauh. Tapi ini gereja yang bergerak. Welcome. Kalau Tuhan tidak membangun rumah, sudah sia-sia kita lama lalu membangunnya. Sudah gagal total, bangkrut hari ini. Kita itu dengan nekatnya dan polosnya berkata, let's build a house. Ayo Tuhan, kita bangun. 2030, 300 gereja. Aku bawa kayu arasnya. Kalau aku udah kuat kayu jati, aku cari yang standarnya agak bawah, kayu apa. Asal tidak rayapan. Aku mau bawa yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan sambut tangan. Jikalau bukan Tuhan kan sia-sia membangunnya. Tapi kalau Tuhan turut membangun, jadi deh. Nah Tuhan, tapi Anda turut membangunnya. Anda tanya persembahan kita semua kemana? Ini,
Ini. Everything goes here. Ini belum apa-apa. Kita akan bangun terus nanti. Ya sudah, dari kita mau apa? Mempelai wanita yang berkata, ayo dong honey. Ayo dong darling, kita bilang sama the darling of heaven, kekasih kita di surga. Let's build houses with you. Kita bangun bersama. Gak banyak sih, 300 saja. Pastor Philip 1 juta. Kok ambisius? 1 juta murid. Kok numerik? Kok target angka? 1 juta. Besar. 1 juta murid. 1 juta jiwa. Indonesia saja 270 juta. Guyonan apa? Candaan apa? 1 juta itu apa artinya? Sedangkan kalau kita kerja aja, kita gak boleh munafik. Orang bisnis aja punya target angka kok. Ini bukan uang. Ini umat manusia. Saya ngomong terus terang, yes. Saya targetkan 1 juta. Hai dunia, mau apa? 1000 gereja, tapi kita gak muluk-muluk dulu langkah pertama. 2030, 300 dulu. 1000 gereja itu tiada artinya. Tapi kalau cuma sekian yang kita bisa snatch from the fire atau kita bisa rampas dari api, mungkin kekuatan kita terbatas. Ya sudahlah, itu saja yang kita bisa persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Paling tidak GMS yang saya gembalakan ini tidak tinggal diam menunggu bangsa misionaris Korea lah, Amerika lah, Eropa atau mana lah untuk datang injili bumi atau injili bumi Indonesia. No, kita itu bagian kecil, cuma 1000 gereja. 1 juta di seluruh dunia ini, jangankan dunia Indonesia aja kecil. But saya minta kepada Anda, bahasa Jawa Tengah versi Ibraninya, melu aku. Come follow me as I follow Christ. Ayo ikut aku kata Paulus, sebagaimana aku ikut Yesus. Bisa dengarkan. Akhir tahun yang lalu saya mendapat sebuah mimpi. Dalam mimpi itu saya melihat cincin kawin yang besar tanpa berlian. Cuman lingkar saja wedding band atau wedding ring. Terbuat dari emas kuning. Tipis sih, tidak mewah. Tapi juga meskipun tidak mewah, dia adalah logam mulia. Tapi cincin itu besar, saya berkata cincin kok segede itu Tuhan, milik siapa? Tiba-tiba saya dibuat ngerti dalam mimpi itu cincin kawinnya Tuhan Yesus, cincin tunangannya. Dalam mimpi saya tahu dengan gereja rooftop. Saya tahu itu cuma mewakili semua gereja kita. Sebagaimana induk, demikian pula buahnya. Saya berkata, Tuhan, aku ingin sekali menunangkan gereja-gereja yang kami dirikan. Selalu kepada Tuhan Yesus saja seorang diri. Pernikahan anak domba Allah. Dan hari ini, sebelum siapapun memasukkan persembahan sulung atau sukarelanya, saya dan istri dulu, gembala dan bugem yang akan memasukkan terlebih dahulu ke dalam kotak persembahan ini. Sebagai luapan hati pernikahan anak domba itu, saya tidak mau hanya menjadi penonton. Saya mau bawa kayu aras, kayu untuk bangun rumah Tuhan. Meskipun pemberian ini tidak seberapa dibandingkan semua kebutuhan yang kita lihat di ladang misi. Namun demikian saya mau turut menghiasi pernikahan anak domba Tuhan dengan gereja perjanjian baru.